Takkan mengintip lagi aku, Mak. Audiobook komedi suara tunanetra. Terima kasih subscribe-nya. Ida Lolita seorang wanita yang sangat dipuja-puja pria. Dia adalah seorang remaja yang sangat cantik rupanya. Jadi Anggora sangat tergila-gila kepada Ida Lolita. Tapi jadi Anggora tak sanggup bicara kepada Ida Lolita. Karena itulah setiap malam jadi Anggora mendatangi kamar Ida Lolita, tapi cuma di luar saja. Dengan sebatang lidi, jadi Anggora menusuk-nusuk lubang di samping jendela agar supaya kain gorden Ida Lolita di dalam sana tersimbah agar jadi Anggora bisa memandang ke dalam sana. Mengintip Ida Lolita lah kerja jadi Anggora rupanya. Ida Lolita sudah tahu, tapi Ida Lolita tak tahu kalau yang mengintip itu jadi Anggora. Karena itulah malam itu Ida Lolita sudah siap-siap rupanya. Dia sengaja tidur dalam keadaan yang sangat menggiurkan orang yang mengintipnya. Kepalanya dimasukkan ke dalam selimut. Tapi rupanya di tangannya di dalam selimut sana sudah ada sebuah ponsel yang sedang menyala. Dikirimkannya berita kepada abangnya Anton Lalala, maka sampailah berita. Tapi yang dikirimkan oleh Ida Lolita kepada abangnya Anton Lalala merupakan sebuah berita yang sangat menyesakkan dada. Bang, kamarku disatroni maling. Mendengar itu, panaslah hati Anton Lalala. Udah Amir. Udah Amir. Anton Lalala memanggil Amir, kawannya yang sedang duduk di warung kopi di muka rumah. Apa Anton? Ini bang, ada pesan dari Ida Lolita. Apa itu? Ada maling yang menyatronin kamarnya sekarang. Bahaya ini. Ayolah kita tangkap. Kemudian datang pula Pak Umar. Benar itu Anton. Benar Pak Umar. Ayolah. Ada berapa orang kita susunlah rencana. Mereka pun bergerak setelah rencana mereka sesuai semua. Semua mereka sepakat untuk mengepung rumah Ida Lolita. Maka dengan segala senjata yang ada dan lampu senter yang menyala, mereka mengepung rumah Ida Lolita. Terkejutlah jadi Anggora kalang kabut ia meninggalkan tempat kamarnya Ida Lolita. Maka Anton Lalala mengejar. Itu dia, kejar, Pak Umar, lempar dia Pak Umar. Tampak Anton Lalala marah sekali kepada orang yang sedang menyongkel-jongkel jendela kamar adiknya. Bacok saja. Budi itu dekat kau itu. Bacok Budi. Mendengar itu jadi Anggora tancap gas. Tak bisa pula jadi Anggora diam-diam saja. Karena dia takut kepalanya terbacok pula. Maka melompatlah jadi Anggora sekuat tenaga. Ternyata
Si Kariman sudah berada di mukanya. Bergelimanglah mereka berdua. Ini dia, kata si Kariman. Ketika itu langsunglah Zardi Anggora melentingkan tubuhnya hingga dia dapat lolos ke sampingnya Kariman pula. Tapi si Pak Umar yang melihat si Kariman bergulat-gulat langsung menghajar Kariman di bagian pantatnya. Disepak pantat Kariman sekuat tenaga. Melolonglah si Kariman, datang pula si Budi, dihajarnya pula si Kariman. Weh, bukan aku malingnya, sudah lari ke sana, aku Kariman. Maka Pak Umar pun menyengker muka Kariman. Wah, kenapa kau diam saja dari tadi? Sudah bicara aku, kalian sepak terus pantatku, kata Kariman. Kariman meringis. Sibuklah mereka mengepung tempat itu, tapi tak dijumpa. Hanya Kariman saja yang sibuk bercerita bahwa dia tadi ditubruk oleh maling dari muka sana, sehingga ia bergelumuran berduang dengan maling di sini. Malingnya pergi, aku yang kalian hajar. Kemudian mereka pun mengepung tempat itu. Tapi tak ada tanda-tanda kalau maling itu ada di sekitar sini. Maka timbullah marah orang-orang itu. Sehingga Pak Musa pun terasa sesak kencing pula. Pergilah Pak Musa tak jauh dari tempat Kariman tadi dihajarnya. Dilihatnya pohon bonsai yang agak terlindung, maklumlah gelap juga. Hampir jam 2. Jam 2 subuh tentulah gelap. Maka dibuka nyala sletingnya, keluarlah kerannya. Dibuka nyalah keran itu, menyemprotlah yang menyesakkan perutnya. Alangkah terkejutnya Zardi Anggora ketika rupa-rupanya keran Pak Musa itu hanya sejengkal saja dari mukanya. Dia merasa tersengah-sengah karena hidungnya disemprot oleh si Pak Musa sehingga ia susah bernapas. Tak bisa aku biarkan, kata Zardi Anggora, bisa mampus aku karena ini. Maka diremesnya lah keran Pak Musa. Pak Musa terkejut, hantu, katanya. Pak Musa membalikkan tubuh. Ketika dilihat oleh Zardi Anggora, celana Pak Musa sudah selutut. Ia pun merasa perlu kain untuk mengelap mukanya yang disiram oleh keran Pak Musa tadi. Ditariknya celana dengan kolor-kolor Pak Musa. Pak Musa terjerembab, tambah kaget dia. Melompat langsung Pak Musa cari selamat. Walaupun kolor dan celananya terlepas, Pak Musa tak peduli. Yang penting selamat. Sekarang kolor dan celana Pak Musa berada di tangan Zardi Anggora. Tapi tak ada orang yang mengejar ke sana. Karena mereka mengeri mendengar apa yang dibicarakan Pak Musa. Ada hantu, katanya. Berlarianlah mereka. Ketika Pak Musa sudah jauh, orang-orang yang tadi mengepung Zardi Anggora menyenteri Pak Musa yang terengah-engah. Ada apa, Musa? Ada maling. Salah, ada hantu. Aku kencing di situ, ditariknya keranku. Kemudian di celanaku pun terlepas. Tengoklah ini. Orang-orang menyenter kepada kerannya Pak Musa.
Malu juga Pak Musa ketika dia menyadari tak ada lagi penutup kerannya rupanya, karena celananya sudah tertinggal di tangan Zadi Anggora yang dikiranya hantu. Ditutupinya kerannya dengan kedua tangan sambil malu-malu. Janganlah kalian senter terus keranku. Malu aku. Maka si kawannya yang paling dekat di situ, si Anton, mengambil sarungnya yang terlilit di leher. Kau pakailah ini Musa, buat malu saja, tak tahu usia sudah tua, mentelanjang-telanjang saja. Tak kusengaja, kata Pak Musa. Hantu itu yang menarik-narik celanaku saja. Di mana? Dia menunjuk ke arah dia kencing tadi dengan api senternya. Kau punya senter di tangan, kok tak kau senter? Tak ingat aku ketakutan. Aku lebih ingat cari jalan daripada menyenter setan. Sedang Pak Musa dan kawan-kawannya sibuk bercerita, jadi Anggora mengelap-ngelap mukanya dengan celana Pak Musa yang tadi ditariknya. Dielap-elapnya bekas siraman keran Pak Musa. Kemudian celana itu diikatkan di lehernya. Dia berenap-enap mengambil kesempatan ketika Pak Musa dan kawan-kawannya sibuk bercerita. Jadi Anggora berniat ingin kabur saja. Maka mengenap-enaplah dia meninggalkan rombongan Pak Musa yang tadi mengejarnya. Tukrak, terpijaklah oleh Zadi Anggora sebuah seng yang terpelintang di sana. Refleks saja Pak Musa yang sekarang sudah pakai sarung menyenter ke arah suara. Maka maling itu dia malingnya. Pak Musa, maling itulahnya yang menarik celanamu, bukan hantu, itu kejar. Mulailah mereka berlomba lari lagi. Jadi Anggora kabur sekuat tenaga, sementara rombongan Pak Musa menyerbu kembali. Anton Lalala yang saat itu panas hatinya mengambil sebuah batu melempar ke arah Zadi Anggora. Tapi sayang lemparan Anton Lalala tak kena rupanya. Zadi Anggora tancap gas hingga sampailah dia ke belakang rumah Pak Kepala mereka. Maksudnya Pak Kepala Desa mereka. Jadi Anggora menginap-inap di belakang rumah Pak Kades. Kemudian mereka mengejar terus. Jadi Anggora terdesak, apalagi waktu itu Pak Musa sudah dekat dengannya. Maka melompatlah Zadi Anggora ke dalam kolam. Untung tak dengar keciprakan airnya oleh Pak Musa. Pak Musa orang pintar juga, dilihatnya dengan api senter air kolam yang belakang rumah Pak Kades itu berombak-ombak. Maka dikejarnya lah ke arah kolam itu. Ini dia mungkin, kata Pak Musa. Buru-burulah kawan-kawan Pak Musa seperti Anton Lalala dan si Tono Ujang A dan banyak lagi mereka. Apalagi sekarang orang-orang dusun itu sudah mendengar pula berita ada maling di kampung mereka. Maka banyak mereka yang keluar di malam buta. Mereka ikut pula mengejar si maling yang mereka sangka. Maka banyaklah orang memegang senter berkeliling di sekeliling kolam kepala desa. Kepala desa pun dengan istrinya terbangun pula.
Mereka menyenteri rumput-rumput yang berada di sekeliling kolam. Kolam itu luas juga, hampir 10 kali 15 meter lebarnya. Di bagian dekat rumah Pak Kepala Desa adalah sebuah jamban pula. Karena orang-orang menyenteri sekeliling rumput yang ada di sekeliling kolam, mereka menusuk-nusuk rumput dengan parang, kayu, tombak, dan batu-batu. Maka Zardi Anggora mengambil keputusan untuk cari selamat masuk ke bawah jambannya Pak Kepala Desa. Amanlah dia di sana. Karena jamban itu berdinding papan, tak nampak dari arah samping, sehingga senter-senter mereka tidak tembus ke dalam jambannya Kepala Desa. Orang-orang yang mengejar terkejut dengan dibukanya pintu belakang rumah Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa bertanya pula lah kepada mereka karena Pak Kepala Desa tak tahu apa yang terjadi di belakang rumahnya. Pak Musa pakai sarung-sarungan, ada apa ini? Waduh nih Pak Kepala Desa, maling. Kami mengejar maling, membongkar kamar Ida Lolita. Sampai di sini Pak, tak jumpa. Tapi pastilah dia ada di sekitar kita. Kami sudah mengepung rumah Pak Kepala Desa. Yang benar saja, nanti salah tangkap kita. Serius Pak. Anton Lalala datang mendekati Pak Kepala Desa. Aku menerima kabar melalui pesan dari adikku Ida Lolita, Pak Kepala Desa. Mengatakan ada maling mau masuk ke kamarnya. Kami kepung rumah Ida Lolita. Nah, sampai di sinilah larinya. Setelah tadi dia meremas kerannya Pak Musa. Untung Pak Musa tak celaka. Iyalah Pak Musa sarung-sarungan mengejar maling. Bukan Pak. Pak Musa buka keran, remasnya barang Pak Musa. Celana Pak Musa pun ditariknya. Itu sarung aku yang mengasih, kata Anton Lalala. Oh begitu. Tapi heranlah hatinya Kepala Desa. Karena tiba-tiba istrinya yang gemuk lama itu buru-buru membawa seember air masuk ke dalam jamban. Sakit perut aku Pak, katanya kepada Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa angguk-angguk saja. Maklum orang sakit perut mau diapakan pula. Mereka biasa di kampung itu punya jamban di belakang rumah di atas kolam. Tak berapa lama hilanglah istri Pak Kepala Desa di dalam kotak yang ada di atas jambannya itu, di atas kolamnya itu. Dibukanya lah oleh istri Kepala Desa pembungkus kerannya. Maka berjatuhanlah bom-bom ke dalam kolam tempat Zardi Anggora bersembunyi dari Pak Musa dan kawan-kawannya. Untung cuma ledakan-ledakan kecil saja yang terjadi di bawah jamban sana. Zardi Anggora masih bisa mengelak. Ia membuatkan kepalanya yang hanya bisa timbul saja di atas permukaan air itu ke arah depan. Karena bom-bom kecil itu jatuh di belakang. Untung daya ledaknya tidak seberapa, sehingga kepala Zardi Anggora tidak apa-apa. Tapi sayangnya kerannya istri Kepala Desa sudah terbuka pula, arahnya tepat kepada hidung si Zardi Anggora.
Lemas pula rasanya Zadi Anggora terkena siram air panas, kayak seperti keran air pemadam kebakaran saja. Wah, kalau kubiarkan bisa lemas aku, kata Zadi Anggora. Diangkatnya tangan kanan dari permukaan air kolam yang sudah bercampur dengan bom-bom daya ledak rendah dari istri Pak Musa, dari istri kepala desa. Ditutupnya langsung keran istri kepala desa. Merasa kerannya ada yang memegang dari bawah sana. Melihatlah istri kepala desa ke arah kolam, di mana Zadi Anggora hanya kepalanya saja yang keluar dari air. Terkejut dia melompat, robohlah zamannya Pak Kepala Desa. Istri Pak Kepala Desa pun histeris terjengkang ke belakang. Boom, tolong. Melihat itu Pak Musa kawan-kawannya beserta Anton Lalala mengejar ke kolam. Di sana ditemukannya istri kepala desa sudah tumbang ke dalam kolam. Mereka histeris. Melompatlah kepala desa beserta Anton Lalala ke dalam kolam. Tolong mereka, kata Pak Musa. Buru-buru mereka bergerubutan masuk ke dalam kolam menolong si istri kepala desa. Kesempatan itu setelah mencuci muka dari bom-bomnya istri kepala desa dan tembakan kerannya, maka Zadi Anggora mengambil kesempatan untuk meninggalkan Pak Musa dan kawan-kawannya. Selamatlah dia, tapi sayang seribu sayang. Baru saja sekitar 20 langkah meninggalkan pinggiran kolamnya kepala desa, Ujang Aksana melihat pula itu dia malingnya. Katanya kembali sebagian dari mereka mengejar maling. Sebagian lagi tentu menolong istri kepala desa. Tak mungkinlah istri kepala desa mereka tinggalkan begitu saja. Bagaimana pula toleransi sesama mereka? Maka tak banyaklah lagi yang mengejar Zadi Anggora. Kejar dia, itu dia dekat lagi. Melihat suara yang begitu ramai dan rute jalannya semakin luas membuat Zadi Anggora tak bisa berpikir banyak. Hanya satu jalan yang bisa ia kerjakan. Ia melompat ke dalam kubangan di samping kerbau yang masih berkubang. Di dalam kubangan itulah Zadi Anggora membenamkan tubuhnya agar sama rupanya dengan kerbau yang sedang berenam di sana. Setelah semua tubuhnya bergelimangan lumpur, kotoran kerbau, kencing kerbau, dan lintah-lintah yang ada di sana, barulah Zadi Anggora timbul pula di samping kerbau yang berenam di dalam kubangannya. Dia merunduk menampakkan punggungnya saja. Maka ketika Pak Musa sampai di situ menyenter-nyenter ke arah kerbau yang berenam di kubangannya, dilihatnya lah Zadi Anggora. Tapi dia tak tahu lagi kalau yang dilihatnya kecil di samping kerbau itu adalah Zadi Anggora. Dikiranya itu anak kerbau saja, maka lewatlah dia, tak dipedulikannya lah si Zadi Anggora yang sudah seperti kerbau saja di dalam kubangan. Mereka terus mencari mengejar, tetapi tak ada lagi dilihatnya tanda-tanda maling ada di sana. Maka pelan-pelan mereka melanjutkan pencaharian mereka ke ujung sana. Kesempatan itulah Zadi Anggora pergunakan untuk membersihkan muka dari kotoran kerbau bercampur tanah kubangan. Dicomotinya pula lintah-lintah yang menempel di leher, di hidung, dan di mukanya. Juga ada satu lintah yang menempel di keteknya. Wah, ampun aku, tobat aku.
takkan mungkin lagi aku sanggup mengulangi kerjaan yang ini. Aduh, tak sesuai kenikmatan dengan perjuangannya, kata gadis Anggora. Waduh, Mak, takkan mungkin aku sanggup mengintip lagi, Mak.